Daripada gibahin orang, mending nonton review film digibahin movie. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes. You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. Halo penikmat gibah, gimana kabarnya? Masih suka nyuri wifi tetangga? Film yang akan kita gibahin kali ini adalah film The Big Short. Film ini akan berfokus tentang krisis ekonomi Amerika yang terjadi pada tahun 2000-an. Tanpa banyak berbacot-bacot lagi, langsung saja kita check and recheck filmnya. Berangkat! Pada awal cerita, kita akan berada pada sebuah pertemuan di sebuah bank, di mana ada seorang pria bernama Lewis Ranieri yang tengah membahas tentang obligasi hipotek. Obligasi hipotek sendiri memiliki arti perjanjian pinjaman dengan jaminan harta tetap yang tidak bergerak. Dengan penuh percaya diri, ia mencoba untuk menawarkan sebuah keuntungan yang menarik perhatian para tamu di pertemuan tersebut. Dengan kepandaian Lewis dalam menyampaikan ide gilanya yang berkaitan tentang MBS yang merupakan singkatan dari Mortgage Bank Securities, semua orang yang berada dalam ruangan tersebut akhirnya menyetujui apa yang ditawarkan oleh Lewis. Keadaan pun berubah drastis. Kini saham di bank Lewis pun seolah tak terhitung nilainya. Seolah tidak ada yang menyangka bahwa perkembangan ekonomi Amerika diawali dari sebuah bank kecil yang tadinya tidak bisa diharapkan sama sekali. Namun ternyata masa kejayaan itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Tepatnya di tahun 2008, semua berubah menjadi masa kehancuran. Ide gila yang digagas oleh Lewis Ranieri pun mulai berubah menjadi monster yang sukses meruntuhkan perekonomian dunia. Kali ini, scene berpindah di mana ada seorang pria yang bernama Dr. Burry Michel yang kali ini diperlihatkan tengah berbicara dengan seorang pegawainya. Ia terlihat biasa-biasa saja, namun apa yang dikatakannya terdengar sangat berbobot mengenai dunia keuangan dan perbankan. Kala itu bulan Maret tahun 2005, ia mulai mengumpulkan sejumlah data tak hanya dari internet saja, tetapi juga dari berkas yang ada di sana. Tentu semua yang berhubungan dengan dunia saham. Di waktu dan tempat yang berbeda, nampak beberapa orang tengah melakukan pertemuan penting dan terlihat ada yang datang terlambat dengan segala ocehan keluhannya yang menyebut soal kredit macet yang artinya orang tersebut tengah mengalami kerugian yang besar. Dia adalah Mark Baum. Ia mengakui bahwa bisnis yang dilakukannya selama ini seolah hanya memeras banyak orang untuk memberinya keuntungan semata. Di sisi lain, Dr. Burry Michel mulai menemukan beberapa data penting yang ia butuhkan dan segera menghubungi Lawrence. Ia menjelaskan bahwa MBS merupakan pinjaman yang sangat berisiko dan ini berakibat fatal jika di tahun 2007 semua telah terjual, maka bisa dipastikan seluruh obligasi jadi tidak berharga ketika nilainya jatuh di atas 15% saja. Karena sedang dalam kondisi yang sibuk, Lawrence pun memutuskan untuk menghentikan pembicaraan. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang tengah berada di bathtub dan menjelaskan semua tentang MBS dengan semua risikonya. Ia adalah Margot Robbie yang juga merupakan kenalan Michel Burry. Di sana, Margot menyebut bahwa hipotek yang dijual Lewis Ranieri memang sangatlah menguntungkan bagi bank-bank besar. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari tiap penjualan obligasi tersebut. Namun ini menjadi petaka ketika mereka kehabisan stok untuk dijual sehingga bank hanya bisa mengisinya dengan hipotek yang tentu saja ini sangatlah berisiko. Inilah yang disebutnya dengan istilah subprime, yang menurutnya hanyalah omong kosong belaka. Sementara angka yang dijanjikan mencapai 65% dengan level AAA itu menurutnya juga hanyalah omong kosong semata. Ia juga berkata bahwa temannya itu akan mencari celah di sana untuk melawannya. Ini artinya Michel akan melakukan aksi pembelian saat harga semakin turun dengan keuntungan besar yang menantinya. Kembali ke obrolan Michel dan Lawrence. Sang pakar obligasi ini mulai menceritakan rencananya bahwa ia akan ke bank untuk membuat obligasi hipotek yang nantinya akan dibelinya. Sebelum lanjut pada rencana Michel, mari kita bahas sedikit tentang siapa itu Mark Baum. Diketahui bahwa Mark telah mendirikan perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang keuangan. Kembali ke Michel Burry. Ia sekarang sudah berada di Goldman Sachs dan mengutarakan rencananya untuk membeli swap obligasi hipotek yang artinya ia akan membeli kredit default swap. Ketika nilainya jatuh atau dengan kata lain, Dr. Burry akan melawan pasar saat ini. Perdebatan pun sempat terjadi di mana seorang karyawan di sana menyebut bahwa daya bayar untuk hipotek ini tidak akan terjadi bahkan dalam sepanjang sejarah Amerika selama ini. Dan menyebut bahwa yang dilakukan Burry hanyalah investasi bodoh. Meski sempat sedikit berselisih, namun pada akhirnya rencana Burry bisa diwujudkan melalui perjanjian yang ada di sana. Dengan cepat, Burry pun langsung menyerahkan 6 dokumen legal untuk membeli MBS yang diinginkannya.
Rencana Buri pun disetujui dan Goldman Sachs siap menjual 5 juta dolar swap obligasi untuknya. Tapi secara mengejutkan, Buri justru meminta 100 juta dolar. Sontak keputusannya itu langsung disetujui dong. Para pegawai Goldman Sachs pun tertawa bahagia seolah akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, padahal mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Buri dan apa yang akan terjadi pada pasar global nantinya. Di waktu yang berbeda, Buri juga mengunjungi ke salah satu perusahaan finansial di sana. Ia melakukan pengajuan kredit senilai 200 juta dolar dan langsung disetujui oleh pihak di sana. Sebenarnya terlihat biasa saja sih, tapi jelas yang dipikirkan Buri ternyata jauh berada di depan orang-orang lainnya. Di sebuah klub malam, para pekerja Goldman Sachs terlihat tengah melakukan pesta dan merayakan keberhasilan atas penjualan swap obligasi senilai 200 juta tadi. Di sini diketahui juga bahwa salah satu pegawai yang menghadapi Buri tadi adalah Randall. Ia terlihat sangat santai ketika ditanyai oleh rekan kerjanya soal keputusannya itu, yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang mengejutkan lagi, ternyata Buri melakukan eksekusi pembelian swap obligasi mencapai 1,3 miliar dolar. Gila sih, ini keputusan yang sangat gila banget. Ngelawan market dan harus menanggung resiko yang sangat besar. Hal ini juga yang membuat Lawrence sangat marah dengan keputusan Buri saat itu. Jared Venet yang juga malam itu berada di klub bersama Goldman Sachs menyadari rencana besar yang dilakukan Buri dan ternyata Venet pun akan melakukan hal yang sama. Namun, membeli swap obligasi di tempat yang berbeda. Yap, kali ini Venet mendatangi kantor Mark Baum, Front Point, untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Dan bisa ditebak kalau di sana ia pun sempat ditertawakan karena aksinya yang melawan pasar dengan bertaruh pada pembelian MBS. Sama halnya dengan Buri, Venet pun ternyata mendapat banyak tantangan dari orang-orang di sekelilingnya tentang keputusannya itu. Venet yang ditemani Chris dan Jiang kala itu menjelaskan tentang banyak hal termasuk mengilustrasikan obligasi tadi dengan sebuah trends. Meski sudah dijelaskan panjang lebar, namun tampaknya rencana Venet tak mendapat sambutan yang baik dari Front Point. Tapi tak lama kemudian sesuatu yang berbeda terjadi. Diceritakan di sebuah perusahaan finansial, JP Morgan Chase, ada Charlie Geller dan Jamie Shipley yang kala itu berencana untuk mendapatkan ISDA, yang merupakan izin untuk dapat melakukan trading di pasar saham dengan nilai yang cukup besar dan hanya bisa dilakukan oleh para profesional. Namun sayangnya setelah ia mendapatkan penjelasan dari pegawai di sana, justru mereka seolah seperti dipermalukan dengan penolakan karena dianggap tak memiliki modal yang cukup. Padahal mereka sudah memiliki dana sebesar 30 juta dolar yang dikelolanya saat ini dari modal awal yang hanya 110 ribu dolar. Wah, ini sih udah gede banget keuntungannya, bahkan cuma dalam 4 tahun aja loh. Tapi mau gimana lagi, persyaratan untuk mendapatkan ISDA minimal 1,47 miliar dolar. Jadi bisa dipastikan mereka gagal dong. Namun di tengah kekecewaan itu, mereka mendapati sebuah berkas yang tadi dibawa Venet soal rencana pembelian swap obligasi. Dan saat itu juga keduanya menganggap bahwa itu merupakan bisnis plan yang luar biasa. Seketika semua berubah jadi lebih menarik dan membahagiakan. Tapi tak serta-merta langsung melakukan eksekusi di sana. Keduanya seketika teringat Ben Rickett yang dulu merupakan mantan tetangga Jamie yang kini tinggal di Singapura. Ben juga diketahui merupakan trader profesional dan telah melalui masa kejayaannya sebagai pegawai bank selama bertahun-tahun. Kembali ke kantor Buri. Di sana tibalah Lawrence dan Tuan Field yang langsung berdebat karena keputusan Buri yang dianggapnya sangat mengancam kehancuran perusahaan itu. Sementara itu, Mark Baum yang nampak masih penasaran dengan rencana Venet pun akhirnya mulai mencari beberapa data di lapangan untuk meyakinkan dirinya. Mulai dari kunjungan-kunjungan ke rumah dengan kredit macet hingga berpura-pura membeli rumah mewah hanya untuk mengetahui bagaimana potensi dari obligasi terkait kredit rumah di sana. Tak hanya itu, Mark juga mencoba berbincang dengan pegawai keuangan lainnya dari perusahaan yang berbeda, termasuk mengorek fakta dari seseorang yang semakin mempertegas potensi besarnya kredit macet yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tak perlu waktu lama, Mark pun langsung menghubungi Fanny agar segera menghubungi Venet dan membeli 50 juta dolar MBS. Kesepakatan pun terjadi. Balik lagi ke Charlie dan Jamie yang tengah menghubungi Ben Rickett terkait CDO yang mereka temukan di lobi JP Morgan Chase tadi.
Ben pun dengan cepat menjelaskan tentang potensi dari aksi swap obligasi tersebut dan potensinya yang sangat brilian. Tapi selain itu, Charlie dan Jamie ingin meminta bantuan lainnya karena mereka masih tetap membutuhkan sertifikat ISDA dan hanya Ben lah yang bisa membantunya. Akhirnya, mantan banker itu pun mau membantu mereka dan segera terbang ke New York untuk mengurus semuanya. Cerita pun kini semakin kompleks karena bayangan keuntungan besar yang bisa didapatkan malah seakan menjauh sebab nilai obligasi semakin naik dan menyebabkan semua pihak yang telah melawan pasar tak hanya akan mendapatkan kerugian saja tetapi juga harus membayar premi tiap bulannya. Solusi yang ada saat ini hanyalah memperbesar nilai pembelian swap, tapi itu tetaplah berisiko hingga pada akhirnya baik Ben dari pihak Charlie dan Jamie maupun Janet dari pihak Front Point sama-sama menggagas rencana untuk pergi ke Vegas. Hal ini dilakukan karena kabarnya akan ada forum sekuritas Amerika di sana dalam waktu dekat. Itu artinya akan ada penjualan obligasi dan CDO, pemberi jaminan Supreme dan trader yang berkumpul di Vegas. Kembali dengan konflik yang sama, ternyata dalam pertemuan itu pun tak mendapati adanya tanda-tanda penurunan obligasi seperti yang mereka harapkan. Keadaan pun semakin kacau menimpa mereka. Sama halnya dengan Michelle Burry yang terlihat semakin lesu dengan keadaan saat ini. Sementara Charlie dan Jamie malah tengah terpikirkan untuk membeli tranche AA dengan semua perhitungan yang dianggapnya bakal menguntungkan meski harus kembali melawan pasar. Dengan segera mereka pun melakukan penawaran dengan beberapa orang di kasino dan mendapat kesepakatan dengan nilai yang lumayan besar. Di sisi lain ada juga Mark Baum yang sepertinya baru mendapatkan pencerahan tentang CDO sintesis. Jadi, ini merupakan bentuk perdagangan yang secara tak langsung telah mempengaruhi banyak orang untuk terus meningkatkan jumlah investasinya, yang padahal risiko di sana masih tetap selalu ada. Keadaan semakin kacau tiap harinya. Burry yang terus murung dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada drum. Mark yang selalu mendapat tekanan kian besar dari Katie dan manajemen di Front Point. Lalu ada juga Charlie dan Jimmy yang masih berada dalam kebingungan. Namun, pada akhirnya semua mulai berubah. Dimulai pada April 2007, keadaan semakin kacau. Charlie dan Jamie mencium adanya tindakan merugikan di Wall Street. Sementara Front Point nasibnya makin tidak menentu karena kerugian yang dibuat oleh Morgan Stanley karena diduga ia telah melakukan pembelian obligasi dengan nilai yang fantastis, disertai dengan tindakan fraud yang dilakukannya. Dalam sebuah pertemuan besar dengan para investor, Mark Baum mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan semuanya. Dan kali ini dia melakukannya dengan baik. Ia menjelaskan soal bom waktu yang bisa saja akan meledak pada waktunya. Pernyataannya pun membantah perkataan Bruce Miller yang ingin terus membeli saham bahkan bila nilainya akan menurun. Para investor pun mulai bergantian meninggalkan tempat tersebut saat mengetahui bahwa nilai saham Bearstream terus menurun dalam waktu yang sangat singkat dan tak lagi memperdulikan ocehan Miller. Secara masif, nilai saham di Wall Street pun jatuh, bahkan hingga ke nilai 0. Para pegawai di sana nampak mulai berhamburan pulang karena tak ada pekerjaan lagi di tempat tersebut. Tapi kali ini konflik yang terjadi bukanlah pada nilai saham saja, tetapi justru menimpa batin mereka masing-masing. Ya tentu kalian tahulah yang dimaksud dengan melawan pasar sejak awal film ini berjalan, yang artinya akan ada keuntungan yang bisa didapat ketika perekonomian melemah. Sebenarnya ini bukanlah sebuah kesalahan besar, namun para karakter dalam film ini justru merasa seperti mereka begitu kejam pada semua orang. Mark yang sempat gundah itu pun akhirnya memutuskan untuk menjual semua saham yang telah dibelinya melalui Front Point. Mereka pada akhirnya mendapatkan keuntungan bersih hingga 200 juta dolar, tapi dirinya tampak tak bahagia dengan itu semua. Sementara Charlie dan Jamie pun mendapatkan keuntungan besar saat itu. Sama halnya dengan Burry dan Lawrence, meski pada akhirnya ia menutup perusahaan finansial itu. Nah, itulah alur cerita dari film The Big Short. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah kejarlah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sepenuhnya. Dan yang terpenting jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.